arrange buat malam ini. Namaku Alphonse. Kalau sehari-hari kesibukannya sekarang kerja di lebih ke konstruksi di bidang energi. Kalau dari sisi kerjaan kurang lebih udah bekerja sebagai karyawan sekitar 10 tahun sih mestinya ya. Kurang lebih gitu, domisili di Jakarta Barat. Terus selain itu suka nulis-nulis juga kadang-kadang tentang keuangan, tapi banyak juga sih ini minat-minat lainnya, dan makasih udah diajak ngobrol di sini. Iya, sama-sama kok. Semoga bisa membantu teman-teman yang Ya, mungkin sedang mengelola gajinya supaya dikumpulin buat dana darurat. boleh, boleh. Oke, kita lanjut ke bahasan pertama kita, yaitu balasan pertama kita mau bahas mengenai pengertian dana darurat itu sendiri. Nah, kalau dari aku, pengertian dana darurat itu yaitu dana yang kita tabung dan eh, kegunaannya itu dipakai pada saat darurat aja. Jadi kayak eh, nggak ada kerjaan atau di PHK, kemudian misalnya eh, kompor rusak atau motor rusak, hal-hal pokoknya yang di luar di luar pengeluaran kita sehari-hari atau bulanan yang udah pasti. Jadi emang kejadiannya itu kita nggak prediksi. Kalau dari aku sih itu pengertiannya. Mungkin Ko Alphonse mau share juga tentang dana darurat menurut Ko Alphonse kira-kira apa nih? Ya, kalau dari aku dana darurat tuh bisa dibilang kayak jaring pengaman pertama kita juga sih. Tadi dari Ana juga udah cukup jelasin, aku juga banyak yang setuju, terutama kan kalau sesuatu yang nggak terduga, sesuatu yang di luar rutinitas kejadian gitu. Tadi misalnya alat dapur rusak atau mungkin kendaraan rusak gitu. Kalau dari aku sendiri kebetulan karena pernah di PHK juga, jadi memang udah cukup ngerasain sih manfaatnya gitu. Memang lebih ke jaring pengaman buat kita kalau ada sesuatu yang benar-benar di luar dugaan kita dan perlu pengeluaran segera itu. Tuh kurang lebih kayak gitu dana darurat. Oke, oke. Coba kita dengar juga pendapat teman-teman di sini yang udah join ya. Mungkin mereka eh, pernah dengar-dengar juga soal dana darurat ini. Jadi aku tanya beberapa temen ini yang random aja ya. Pengen nanya ke Kak Deboy. Kak Deboy, menurut Kak Deboy dana darurat itu apa nih? Halo Kak Deboy, bisa open mic kah? Di chat kayaknya dia bilang lagi di luar nyimak aja katanya. Oh iya iya, oke. Aku baru lihat, Yang, sorry yang sorry. lain. Oke. Kak Indah, apakah mau sharing soal dana darurat? Kebetulan sudah open mic. Halo Kak Indah. Oh, rupanya mungkin ketekan kali mic-nya. Oke. Kita coba. Oh, ada Kak Vinka di sini. Mungkin baru masuk ya Kak Vinka. Apakah bisa open mic Kak Vinka? Halo, suaranya Iya, terdengar? iya kedengeran Kak. Oke. Tadi pertanyaannya dana darurat menurutku Iya, pengertiannya bagaimana? aja menurut Kak Vinka apa nih kira-kira? Kayaknya ya setipe atau mirip-mirip sih sama yang sudah disebutkan tadi sama Ana sama Alphonse. Kira-kira itu tadi apa ya, safety net gitu ya, atau Iya, jaring safety net. pengaman gitu, kira-kira kalau memang ada kejadian yang tidak uh, di luar perkiraan, di luar perencanaan kayak gitu. Jadi ya sepertinya kayak gitu sih. Nggak ada yang berbeda jauh gitu, nggak ada. Thank you. Oke, oke. Makasih Kak Vinka udah mau sharing soal dana darurat. Eh, kita coba ke
satu teman lagi deh yang lain mungkin. Kak Rama, apakah bisa open mic Kak Rama? Halo Kak Rama. Halo, ya. Iya, halo. Bisa share Kak tentang pengetahuan Kakak mengenai dana darurat? Ya, paling taunya kayak secara general aja, kayak umum aja sih kalau misalnya pengeluaran bulanannya sekian juta dikali 12 aja sih. Paling itu aja sih dana darurat. Oh, jadi menurut Kakak yang selama ini Kakak tahu itu jadi cara ngitung dana daruratnya ya? Iya, Oke, selama ini oke. masih itu sih. Oke, menarik juga nih. Sebenarnya nanti kita bakal ngomongin juga, tapi Kak Rama udah mention, jadi memang iya dana darurat itu ada kayak rumusannya untuk membantu kita ngumpulin berapa sih yang harus dikumpulin gitu. Oke, oke. Mungkin kita bakal bahas habis ini deh. Jadi, makasih Kak Rama. Bahasan kita berikutnya yaitu cara menghitung berapa besar dana darurat. Nah, Oke. kalau dari Ko Alphonse, kira-kira apakah sama nih dengan Rama 12 kali pengeluaran bulanan atau Ko Alphonse pakai cara lain kah? Kalau besarannya ya, Iya. menurutku kalau dari jawabanku sih mungkin karena ini udah karena banyak kecampur ya dari apa yang kupelajarin sama pengalaman pribadi, akan banyak jawabannya tuh tergantung gitu kan. Karena kalau dari aku sendiri mungkin tergantung dari kondisi keuangan kita sekarang dulu paling pertama itu, terus uh, dari kondisi keuangan tuh terutamanya ya cash flow kita sendiri gitu bulanannya gimana gitu, apakah kita pengusaha atau kita karyawan yang gajinya bisa dibilang tetap, atau mungkin kita freelance yang gajinya naik turun, atau mungkin kita ada bisnis lain gitu. Jadi dari cash flow yang masuk itu sama yang keluar itu bisa bisa jadi pengaruh banget sih buat ngitung besarannya gitu. Memang dari situ juga karena cash flow kan yang perlu dilihat banget pengeluarannya gitu. Bisa mungkin kan ya pengeluarannya kita udah ada gambaran lah per bulan kira-kira berapa gitu. Atau bahkan kalau aku flashback ya dari kuliah juga sih aku sebenarnya awal-awal mulai kenal itu perlu nyiapin kayak gitu. Jadi kayak dari pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Nah, dari situ kalau yang aku baca-baca, aku lihat memang macam-macam tuh kayak rekomendasinya itu ya. Tapi uh, seiring ya dengan perjalanan sama pengalaman hidup masing-masing gitu kan, tiap orang juga pasti beda-beda. Jadi uh, macam-macam rule-nya gitu. Ada yang based on pengeluaran, bahkan ada juga yang based on pemasukan gitu. Tadi yang dari Mas Rama 12 bulan pengeluaran tuh aku juga juga setuju, dan mungkin panjang ya perjalanannya ke situ gitu, beda-beda itu. Kalau yang pendekatanku sekarang, kalau di aku sekarang yang udah berkeluarga gitu, kayak paling nggak dulu deh, jadi kayak target-target awal pas ngumpulin tuh aku coba ya lebih lebih realistis lah gitu, mungkin dari 3 bulan dulu gitu. 3 bulan, terus kayak soalnya kan itu kayak berproses juga ya. 3 bulan kita punya safety net 3 kali pengeluaran gitu, 3 kali pengeluaran rutin itu dari 3 bulan. Kita berarti udah punya apa ya, semacam kemampuan atau kebiasaan ngelihat uang diem gitu, karena kita udah tahu tujuannya buat darurat gitu. Karena kalau belum dibiasain ya bisa aja nih masih ada duit di rekening kepake gitu. Tapi in general mungkin yang gampang memang based on pengeluaran gitu, entah itu mau 3 bulan, mau 6 bulan, atau mungkin ada yang 9 bulan, bahkan sampai yang setahun kan, 12 bulan kayak Mas Rama tadi. Jadi memang agak banyak jawaban tergantungnya sih gitu, karena memang kita kayak harus apa yang ngelihat lagi dan jujur lagi pengeluaran kita gimana, dan ya estimasi kita sendiri gimana gitu. Karena uh, kadang-kadang kan mungkin kita ada plan apa yang lain yang nggak bisa di keep segitu, tapi ya
karena aku pernah nganggur juga gitu, jadi emang uh, yang 12 bulan dibilang Mas Rama tadi itu bisa dipertimbangin juga gitu, apalagi kemarin pandemi kan nggak ada yang bisa nebak lah ya kasarnya gitu. Tapi kalau balik ke pertanyaannya, besarannya gimana, referensi yang umum ada sih itu apa, 3 kali pengeluaran, 6 bulan pengeluaran, bulan-bulan pengeluaran, sampai 12 kali pengeluaran bulanan gitu. Oke, Nah, oke. mungkin yang Jadi, lain kalau boleh ada cerita lain atau sharing referensi lain juga boleh banget ya. ya bener-bener. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut berkomentar, boleh banget Mm-mm. open mic-nya. Jadi misalnya langsung sharing aja menurut teman-teman yang kalian tahu. Ya, jadi yang tadi aku rangkum sih dari penjelasan Ko Alfon soal berapa besar dana darurat itu, yang pertama tergantung sama kita sendiri. Jadi kita ini sebagai entah karyawan atau wira swasta atau masih kuliah mungkin. Jadi itu tergantung kondisi kita saat ini. Dan yang paling penting itu mungkin bangun habit untuk simpan uangnya dulu ya, karena kan nggak mungkin juga langsung tercapai, misalnya 6 bulan pengeluaran langsung kita capai. Pasti yang dibangun itu habit untuk menabung uang yang kita punya, disisihkan dan tidak dibelanjakan, dan disimpan untuk dana daruratnya itu sendiri gitu ya, Ko Alphonse. Oke, oke. Teman-teman, apakah ada yang mau nanya atau sharing? Coba aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau belum ada atau mungkin takut motong, boleh taruh di chat juga ya. Chat di meja hijau atau di keuangan boleh. Nanti kita bahas bareng kalau misalnya ada yang mau komentar atau nanya. Oke, kita bahas ke penjelasan berikutnya. Ini juga tadi udah sempat dibahas sih. Jadi mengenai kapan memulai sisihkan dana untuk dana darurat. Kalau dari Ko Alfon sendiri itu kan mulainya dari sejak kuliah ya. Ini berarti udah melek investasi sekali nih sebelum gajian, atau sebenarnya sih kalau mahasiswa pasti ada uang jajan sih ya. Jadi mungkin dari situ, dari uang jajannya disisihkan untuk dana darurat. Tapi kalau misalnya dari aku sih, kalau aku baru mulai taunya tuh setelah bekerja. Jadi emang setelah punya penghasilan baru ya dulunya sih belum kepikiran namanya dana darurat, tapi taunya nabung aja dulu gitu sih kalau aku. Mungkin teman-teman ada yang pengen cerita juga atau nanya. Kalau enggak kita sambil bahas ke pembahasan berikutnya, yaitu instrumen pilihan untuk menyimpan dana darurat. Jadi kan seperti kita tahu ya, banyak banget instrumen investasi yang bisa kita pakai. Misalnya aja reksadana atau deposito, ataunya lagi misalnya investasi di logam mulia atau emas. Nah, kalau dari Ko Alphonse, kira-kira apakah ada instrumen yang favorit atau semuanya menurut Ko Alphonse bisa dipakai juga? Ada tergantung seberapa banyak dana yang udah kita kumpulkan dibagi misalnya ke beberapa instrumen pilihan. Atau gimana nih Ko Alphonse? Kalau dari aku mungkin masih nyambung sama yang pertama tadi ya, kapan mulainya gitu kan. Jadi kalau kalau dari aku juga waktu awal-awal mulai ya bisa dibilang terbatas lah. Tapi udah ada kayak target nih. Oh ya deh, mau coba komit gitu, pelan-pelan ngumpulin. Jadi pertama sebenarnya ya masih basic banget dari tabungan biasa dulu gitu. Dari tabungan biasa, mastiin ngebiasain ya apa, bisa ngediemin duit nganggur lah, apalagi dulu ya mungkin 10 tahun lalu belum terlalu ngerti dan nggak semudah sekarang ya untuk akses ke beragam instrumen keuangan gitu kan. Jadi Ya, betul. dari tabungan itu yang masih jalan sampai sekarang sih ya, biasanya kan di tabungan itu apalagi yang online sekarang ada kayak apa sih, minimum rekeningnya ya biar bebas admin fee segala macem gitu. Nah, start dari situ aja sih. Jadi kayak
start dari tabungan dulu sekian sekian persen, terus kalau udah ada atau mungkin kalau dari pengalamanku kadang-kadang aduh nanti takut kepake segala macam, nah itu baru aku mulai belajar-belajar tentang yang lain gitu, tentang apa itu deposito sama reksadana waktu itu gitu. Nah balik lagi ke fungsinya dia, karena buat darurat kan, darurat ya kasarnya kita perlu bisa cepat cair tuh gitu. Nah itu jadi pertimbangan pertama menurutku di situ gitu. Nah kira-kira kalau di deposito terus atau di reksadana itu bisa cairnya secepat apa ya, kalau ya jelek-jeleknya ada sesuatu yang beneran terjadi dan kita perlu tarik cepat gitu. Nah dari situ kalau aku personal memang jadinya lebih banyaknya di tabungan biasa, tapi ya nggak banyak-banyak banget, sama di reksadana gitu. Dari situ juga pas ada kesempatannya ada juga di falas sih gitu. Tapi ya itu kayak ku bagi-bagi. Tapi aku memang lebih lebih banyaknya di itu sih, di reksadananya. Dan reksadananya lagi kan kita juga perlu belajar lagi tuh macam-macam ada reksadana, apalagi sekarang pilihannya makin banyak banget ya, mau mau beli reksadananya di mana. Di situ perlu perlu nyatet ini sih, perlu ngenalin karakteristik instrumen yang kita pilih tuh gimana. Sebenarnya masalah instrumen ini kan kayak faktor kenyamanan juga ya, kita nyaman gak sih di instrumen itu gitu. Jadi mungkin kalau yang banyak dikenal kan maunya di reksadana pasar uang gitu, tapi mungkin ada juga ya bunganya kecil pengen yang lain, ya itu bener-bener emang harus balik lagi ke kenyamanan sama keyakinan masing-masing gitu, mau kayak gimana gitu. Karena balik lagi ya uangnya juga uang uang kita sendiri kan, kita yang harus belajar ngejudge taruhnya di mana gitu. Oke, Itu yang setuju. diceritain Deboy juga uh, bagus tuh. Jadi kayak sekarang kan ada pos-posnya atau kayak uh, mungkin kesebut merek dikit kantong-kantongnya gitu, itu bisa juga gitu untuk menghindari bocor-bocornya itulah gitu. Tapi kalau dari instrumen sendiri sih aku nggak terlalu rumit sih, ya itu tabungan aja sama sama reksadana, mayoritas juga di pasar uang gitu. Mungkin yang Oke. lain kalau boleh share gitu. Oh, aku mau share nih mungkin tentang Hmm. kalau aku sih simpen dana daruratnya saat ini di banyakan di deposito. Deposito ada deposito bank biasa sama tabungan. Kemungkinan banyaknya di dua itu sih. Reksadana aku baru mulai tahun ini justru agak, ya mungkin karena sebelum-belumnya aku belum familiar aja sih, jadi baru mutusin untuk belajar reksadana dan mulai pakai instrumen itu baru-baru ini. Kalau aku sih di tiga itu paling ya, tabungan biasa, deposito, sama reksadana. Kalau teman-teman yang lain, apakah ada yang mau sharing nih? Atau mau nanya mungkin? Mau nanya sih mungkin. Iya, silakan. Iya, mau nanya ini ke Alphonse. Kalau untuk dana darurat sendiri kan sebenarnya ada hitungan eh, berapa kali gaji dari penghasilan ya kan, yang pengeluaran. Nah itu kalau memang misalkan kita dalam posisi sudah berkeluarga, itu berarti misalkan anak dan juga ya anak dan istri itu berarti jatuhnya dihitung kelipatannya lagi ya dari yang kita masih single. Oke, boleh langsung ku ini jawab Ya, atau boleh, gimana? boleh. Kebetulan aku udah ini beristri juga sih ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau aku sih langsung dijadiin satu aja, kayak pengeluaran keluarga itu sebulan berapa gitu. Jadi kan aku nggak tahu ya dari Mas Adrin gimana biasanya, apakah pengeluarannya dicatat jadi satu atau dicatat masing-masing gitu kan? Bukannya balik lagi beda-beda kan gitu. Tapi kurang lebih mungkin adalah kasarnya per bulan
let's say sekeluarga tuh berapa untuk rumah, untuk makan. Mungkin kalau udah ada anak untuk anak juga. Kalau aku yang masuk bulanan ya ada juga untuk makan piaraan yang makanan anjing itu ada juga masuk kayak pos wajib gitu. Jadi kayak udah sebulan dijadiin satu buletin berapa gitu. Kalau aku jujur dulu startnya dari pengeluaran sih. Karena untuk ngejar dari penghasilan masih wah kayaknya jauh banget kalau pengalinya dari penghasilan gitu. Jadi dari pengeluaran itu pas kurang lebih ya mungkin sebelum sebelum nikah tuh kayak kami udah nyiapin ya nargetin 6 bulan lah at least. Jadi ada apa-apa juga udah tenang gitu. Itu kalau dari aku personal gitu karena kalau 3 bulan kayaknya mepet banget kalau ada apa-apa gitu. Jadi kayak kita nyaman di 6 bulan, terus dari 6 bulan baru pelan-pelan kayaknya boleh nih ke 9 bulan gitu. Terus ya apa ya puji Tuhan dan alhamdulillahnya juga sebelum pandemi itu kayak emang udah nyiapin nih. Oh nih kayaknya emang apa mulai ada lebihan kita coba naikin dikit buat buat gedein porsinya gitu. Jadi kalau dari aku ngitungnya biasanya gitu sih Mas. Jadi langsung aja sebulan tuh bulatnya berapa semuanya. Nah, habis itu ya udah dikali aja gitu. Sebenarnya mungkin kalau boleh tambahin kenapanya ya karena kadang-kadang mau nggak mau ya salah satu peace of mind gitu yang apa kita bikin tenang mikir tuh kalau mau nggak bisa bohong juga kalau ada uang gitu kan. Jadi kayak dengan adanya uang yang safety net itu bisa lebih tenang berpikir juga kalau pas ada sesuatu yang kita nggak pengen kejadian gitu yang nggak terduga ya salah satunya PHK itu gitu itu masih masih cukup bikin inilah kepala dingin gitu karena kita tahu oh ini kita bisa bisa survive let's say 6 sampai 9 bulan kurang lebih kayak gitu tapi kalau memang dari awal mau ditargetin apa mau mau dari penghasilan gitu itu ya menurutku juga sah-sah aja dan malah bagus banget gitu kan jadi kayak ya kita kerjanya juga kalau aku pribadi ya kerjanya juga bisa lebih tenang bisa lebih efisien gitu kerjanya nggak nggak melulu mikirnya wah nih harus ada duitnya nih harus ada duitnya nggak kayak gitu terus gitu mungkin yang apa selama ini Mas Ajin persiapin atau gimana kalau mau diceritain juga boleh aja sih gitu karena pasti setiap keluarga konteksnya banyak beda-bedanya kan gitu. Oke, thank you ini Kak Alfon. Soalnya ya posisinya juga karena masih single kan, jadi dana darurat disiapin ya kondisinya untuk keperluan single doang. Jadi pengen tahu kalau mungkin dari sisi teman-teman yang udah berkeluarga mungkin pengen tahu cara pengaturan dana daruratnya gimana. Itu sih. Ya kalau aku sih kurang kurang lebih gitu dia apa dijadiin satu aja gitu. Mungkin perlu pencatatan yang lebih rinci juga, jadi ketahuan kali ya, pos-posnya udah untuk apa-apa aja yang bakal kepake setidaknya ya. Kalau sendiri kan ya mungkin masih bisa kita atur atau kita sisihkan dari tabungan misalnya, tapi kalau udah berkeluarga mungkin ya mesti dicatat segitu kali. Kalau Kak Alphonse ada catatannya nggak biasanya? Ada tapi mungkin karena udah apa ya ketambahan kebiasaan juga segala macam nggak spesifik banget sampai kayak parkir atau gitu dicatat itu enggak gitu tapi kayak ya udah kayak oh ini sekian persen buat ya pegangan sebulan gitu udah ada gitu tapi Setidaknya nggak pernah spesifik tahu ya. tahu lah ya sebesar apa biasanya. Iya tapi memang udah disiapin dan jadinya pas aku 2020 kena PHK pun juga udah bisa apa ada perkiraan kasar lah ini survive berapa bulan dan kira-kira perlu ngebut cari kerjanya kapan gitu udah bisa memperkirakan gitu karena kita udah ada gambaran gitu kan oh, ini per bulan ini minimum banget sekian gitu apa dan apa ya yang namanya pengeluaran rutin atau pengeluaran wajib orang kan beda-beda tuh jadi yang sebenarnya kadang-kadang bikin susah nentuinnya tuh di situ gitu kayak sebenarnya nih Netflix perlu nggak ya Spotify perlu nggak ya gitu atau Apple TV perlu nggak ya internet perlu yang paket yang seperti apa kayak kayak gitu itu yang kadang-kadang susah ngepasinya
gitu. Tapi ya yang penting ya kita open aja dengan pengeluaran kita gitu. Jadi yang kita siapin juga kita tahu gitu. Kira-kira bisa buat berapa lama buat yang esensial. Oke, oke. Gimana Kak Ajrin, apakah udah menjawab penjelasannya? Udah, thank Oke. you banget Kak Alphonse. Iya, iya, Ya thank you. sama-sama. Jadi Udah nanya juga. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen nanya juga kah? tadi Atau dari Vinka dulu ada oh iya, nanya juga sih. Tapi kalau Kak yang lain Vinka, ini boleh di chat Vina ada nanya. boleh di open mic Kak Vinka bacain pertanyaannya jadi kita bisa bahas. Itu tadi sih karena aku sempat kepo maksudnya sama Anda sama Alphonse tadi kan menekankannya ke habit pentingnya membangun habit untuk menyimpan dan menyisihkan uang gitu. Apakah jadi aku tuh merasa karena aku kurang bisa relate-nya adalah karena menurutku ya emang harus gitu. Jadi maksudnya emang harus nabung itu udah kayak ya wajib gitu, istilahnya udah bukan gimana ya, mungkin barangkali juga karena pengalaman hidup kali ya gitu, pernah mengalami yang benar-benar kayak ya ampun susah duit gitu, jadi kalau ini ya udahlah, butuhnya apa ya udah sisanya udah langsung tabung, dan bahkan sebelum sisanya itu tadi yang di awal pun juga udah disisihin yang nabung gitu. Jadi makanya apakah sebenarnya kesulitannya, mungkin teman-teman bisa sharing gitu kenapa gitu sulitnya, apakah simply about karena masih banyak wants-nya dan kesulitan untuk menentukan needs-nya, atau kayak gimana gitu. Mungkin itu nanti kita bisa ulik, jadi nyampe ke dana darurat, memenuhi dana darurat itu jadi lebih mudah ketika paham itu sih kalau menurutku gitu. Oke, ini katanya dijawab di chat. Katanya Kak Tanya susah menyimpan dana darurat. Apakah bisa cerita lebih lanjut susahnya bagaimana? 8 o'clock p.m. Halo, katanya bisa online, bisa open mic kah? Sepertinya belum ya. Atau teman-teman yang lain kalau misalnya merasa kesusahan untuk menabung mungkin bisa cerita di sini, kita mungkin bisa kasih tips mungkin untuk membuat mindsetnya dulu ya. Tampaknya belum ada yang pengen cerita nih. Jadi aku Kita bisa sih nggak apa-apa nanti kalau mau ini. Soalnya kalau dari tadi idenya Vinka dari sih susah nabung ya. Aku juga iya, mungkin bisa sekarang bisa dibilang agak bergeser ke situ gitu. Gitu. Susah nabungnya itu mungkin kemarin kayaknya udah ada obrolan di keuangan ya. Tunggu aku buka dulu chatnya. boleh Aku boleh. kemarin belum sempat nimbrung di situ nomor satu dan banyak yang react tuh kan duit yang buat diatur nggak ada gitu. Itu Oh iya ya, relate ke situ nggak sih Vin? Kalau boleh di relate sama obrolan di keuangan, duit yang buat diaturnya kasarnya nggak ada, itu banyak yang react tuh di chat keuangan. Maksudnya kalau duit yang diatur nggak ada itu ya simply kan nggak ada duitnya gitu, tapi maksudnya kalau dari situ kemudian bisa diambil pengalaman gitu, maksudnya percayalah kan kalau sekarang nggak ada duitnya, kurva itu akan selalu berjalan kan Fons. Jadi maksudnya Iya.
insya Allah percayalah nggak bakal kiri terus gitu, karena kan kita nggak mungkin turun ke bawah lagi gitu karena itu nggak Iya. mentok karena nggak punya duit. Tapi next ketika sudah ada duitnya gitu kan, kemudian pengalaman itu karena kamu nggak punya duit, diingat-ingat gitu. Kalau aku dulu yang bener-bener yang akhirnya kayak apa ya, udah nabung sih gitu, cuman ada titik balik ketika oh iya ternyata nabung aja nggak cukup, perhitungan itu ternyata butuh gitu, yang kayak dana darurat tuh butuh, itu bener-bener karena ketika itu aku ngalamin habis beli rumah gitu, kayak DP gitulah. DP itu ngabisin bener-bener sampai ke yang harusnya itu dana darurat. Habis udah kayak gitu, ternyata aku keguguran gitu. Keguguran itu padahal duit kayak cuman dikit gitu loh buat kuret, tapi aku bener-bener udah nggak punya duit karena aku kira nyampe lah ini udah next week itu suami udah gajian pasti cukup, tapi siapa yang sangka ternyata dulu belum ada BPJS dan segalanya gitu, duit yang di tanganku tuh beneran gak cukup gitu. Nah ini itu jadi kayak turning point gitu buatku, Fons. Jadi bener-bener gak ada alasan untuk kamu gak nabung, karena gimana rasanya, karena mungkin karena gengsiku gede juga ya, rasanya hutang sama orang kayak ya ampun aku nggak mau hutang gitu, tapi gimana lagi, itu janinnya harus dikuret gitu kan, ya sudah gitu. Nah pengalaman seperti itu menurutku itu mungkin ya kemudian jadi membantu, jadi pelajaran yang membekas banget kalau buatku, meskipun sebelumnya udah punya habit nabungnya gitu, tapi ternyata masih ada celahnya gitu. um, Kalau aku sih gitu, jadi mungkin teman-teman aku juga jadi penasaran, oh mungkin seperti apa sih gitu loh yang dihadapi, kenapa kok jangan sampai kayak aku. Sebenarnya tadi tuh jangan sampai benar-benar ngerasain yang sampai sedih dalam arti mentally juga gitu akhirnya karena nggak punya duit gitu. Itu fungsi ini tadi yang ada di pikiranku tadi. Jadi karena pengalaman Kak Vinka jadi pengen berjaga-jaga aja supaya hal yang kekurangan dana itu nggak terjadi lagi. Jadi mungkin membantu untuk bisa lebih nyisihkan uang saat ada uangnya, jadi disisihkan untuk hal-hal nggak terduga ini ya. Jadi istilahnya ya, kenapa tadi aku sempat nyebut want sama needs itu karena ya setelah reflect lagi gitu ya, sebenarnya itu saat itu tuh ada opsi kayak yang untuk DP itu sebenarnya ada kayak apa, bisa kok keringanan ngambil gitu biar aku tetap punya spare yang dana darurat itu tadi Ana gitu, tapi aku udah nggak apa-apa, udah cukup pasti cukup gitu, kayak gegabah ya, mungkin kira-kira kayak gitu, gegabah. Nah itulah harga yang harus dibayar ternyata gitu, siapa yang sangka gitu, kayak di saat yang sama kayak Tuhan bilang, oh kamu kira kamu bisa gitu ya, terus ternyata cobaannya wah luar biasa gitu. Jadi ya begitulah, jadi kalau mungkin saat itu bisa lebih bijaksana sama keuangan, maksudnya nggak kepala dingin, nggak gegabah, nggak ngerasa paling tahu paling pinter gitu ya. Mungkin kayaknya masih lebih selamat gitu. Betul Alphonse, Menteng ke Laos. Kayaknya ketawa lucu sekali ini anak kita. Ya sih, kalau kalau dari aku juga ya bisa dibilang salah satu turning point-nya juga lebih kayak yang ada di keluarga sama orang-orang terdekat gitulah. Kenapa sih ya salah satu masalah gedenya seputar duit gitu kan. Jadi dari situlah baru pas kuliah mulai sambil belajar gitu kan, belajar sendiri mau nggak mau, dan baru ngerti oh ada yang namanya konsep emergency fund atau cash buffer ini gitu. Dari situ juga sih Vin, sama kadang-kadang kalau
udah ngerasain sendiri tuh jadi baru baru kena gitu dari sisi nabungnya lah atau dari sisi tadi kalau nggak salah Deboy downgrade lifestyle gitu. Jadi kayak seringkali emang ini ya dari pengalaman pribadi dulu gitu, karena kadang-kadang ya kalau kita mau baca buku apapun atau lihat konten Instagram atau TikTok apapun juga kalau nggak dari kitanya sendiri ya ya rumit sih untuk ini untuk komit ngumpulin gitu. Iya, iya. Bener sih. Kalau misalnya kalau mungkin cerita orang nggak gitu, belum begitu mengena. Tapi kalau misalnya pengalaman sendiri, pasti biasanya lebih kita lebih Kapok gitu. udah pernah merasain lah gitunya. Ya. Jadinya ini kita lanjut dulu aja kali ya ke topik berikutnya. Jadi topik berikutnya jadi tips untuk mengumpulkan dana darurat. Jadi ini masih relate sama yang lagi kita omongin juga. Jadi kemungkinan besar karena pengalaman jadi kebiasaan untuk menabung untuk dana darurat ini baru terbentuk gitu. Kira-kira apa ada tips lain selain pengalaman? Misalnya kalau dari Deboy itu tadi pakai aplikasi bank digital ya. Jadi dari bank digital itu bisa bikin kayak rekening berbeda tapi masih satu rekening. Kan dulu mungkin pilihannya benar-benar dipisah tabungannya. Jadi misalnya tabungan biasa sama yang dana darurat. Tapi sekarang teknologi udah maju, jadi mungkin ada pilihan untuk dari bank digitalnya sendiri gitu, bikin kantong. Kalau teman-teman mungkin punya tips lain atau pengen share atau pengen nanya apakah ada tips ngumpulin dana darurat, silakan ya yang mau share atau mau nanya, boleh open mic-nya. Ini Kak Wulan juga cerita nih pengalamannya jadi dulu pas anak Kak Wulan sakit dan merasa sedih karena nggak punya duit untuk bikin anaknya lebih sehat mungkin ya. Mungkin ini salah satu tips juga memang masih sama yang kita omongin sih. Jadi karena pengalaman pribadi gitu ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada tips lain mungkin. Aku mungkin mau cerita dikit ya. Iya boleh cerita cerita tentang tips Boleh, mengumpulkan boleh. atau beda? Iya. Bukan cerita tentang tips mengumpulkan sih, karena aku lebih ke yang ngatur investasi itu suamiku, aku yang berbelanja dan ya gimana ya, perempuan kan lebih seneng belanja gitu daripada. Jadi kita ada tugas masing-masing. Nah, dulu waktu di Singapura itu suamiku pernah di layoff kan waktu yang the Great Retrench. Jadi banyak orang-orang yang memang dilepas sama perusahaan karena nggak ada dana lagi. Dan waktu itu selama 3 bulan kita mesti bertahan dengan lifestyle, bukan lifestyle, tapi mengeluarkan biaya dalam Singapura dollar padahal tidak punya income sama sekali. Dan itu terjadi sekitar 3 sampai 4 bulan. Salah satu hal yang bikin kita stres pada waktu itu justru bukan uang, tapi visa gitu, karena bingung untuk mendapatkan visa izin tinggal. Nah, waktu itu kita benar-benar turun ya, maksudnya uang yang kita tabung
terkikis karena harus bayar sewa rumah dan juga pengeluaran tetap seperti biasa, yang mana aku harus mengirimkan uang untuk dapur di Indonesia, di mana anakku kan di sini. Terus kita juga butuh makan dan kita menghabiskan uang di Singapura juga gitu kan. Nah, eee, waktu itu aku melakukan beberapa penyesuaian seperti, banyak sekali ya, misalnya tadinya AC nyala terus seharian karena panas, sekarang AC cuma sebelum tidur. Mama kalau pas tidur panas banget, lainnya pakai kipas tangan biasa gitu. Sebisa mungkin selama 3 bulan benar-benar, eee, aku batasi pengeluaran yang seharusnya kita bisa lebih fleksibel untuk keluarkan gitu. Salah satunya mungkin kesenangan suamiku membeli buku ya, itu juga sempat stop juga karena dia kalau beli buku itu udah kayak beli kacang goreng, udah nggak peduli gitu kan itu buku harganya berapa atau, eee, ini dia habis berapa pun gitu. Nah itu aku minta untuk stop dulu, nanti kalau udah ada income baru boleh beli lagi, baca baca aja dulu buku yang udah ada atau pakai, fasilitas, eee, public library gitu kan. Jadi seperti Kak Alphonse tadi yang kayak apakah Spotify penting, apakah Netflix penting, aku pun juga melakukan hal itu. Jadi benar-benar cek lagi apa saja yang aku subscribe dan berhenti dulu untuk saat itu. Mungkin disisain cuma satu atau 2 yang benar-benar kan kita kalau di Singapura ada Amazon Prime Video yang merupakan bonus dari, eee, Amazon Prime-nya gitu. Jadi ya kita cuma bayar 29.000 dapat Prime dan Amazon Prime Video. Jadi mungkin cuma itu yang aku pertahanin karena butuh untuk delivery lebih cepat ya kalau Prime dapat dapat priority gitu kan. Nah itu sih selama 3 bulan yang aku bisa, eee, maksudnya perketat pengeluaran dan benar-benar nggak jajan sama sekali, nggak ke restoran sama sekali. Kalau pergi ya cuma jalan-jalan doang, makan di rumah kenyang gitu. Kepengen sushi ya kita beli salmonnya kita potong di rumah sendiri. Itu jauh lebih hemat sih, apalagi di Singapura kan harganya udah kayak mall-mall mahal di Jakarta ya, untuk makan di luar. Mungkin Kak Alphonse juga kan tadi Pak cerita tuh ya, pernah di layoff. Mungkin kondisinya mirip-mirip sama yang Kak Wulan cerita kali ya. Jadi belum ada pemasukan selama beberapa bulan gitu ya. Iya waktu itu tuh tapi memang agak-agak udah mempersiapkan waktu itu kayak karena memang salah satu industri yang kena duluan kan gitu jadi udah nyiapin dan udah ngitung-ngitung lagi gitu mungkin kalau apa ya jadi kayak waktu itu mungkin bisa nyambung juga jadi ke tips buat ngumpulinnya gimana sih gitu kayak bener-bener jadi back back to basic lagi kan uh, harus tahu uh, sebenarnya seimbangnya kan cash flow-nya gitu masuknya berapa masuknya dari mana aja terus keluarnya berapa dan kemana aja gitu jadi kayak back to basic lagi kita kayak ya boleh coretan tangan boleh pakai Google Sheet atau pakai apa aplikasi Notion segala macam yang penting ya kita kayak benar-benar open dulu tuh gitu dan ya menurutku nih bisa kita coba di berbagai fase gitu ya entah masih kuliah gitu jadi kayak aku juga kayak inget pas masih kuliah ya dulu gitu juga gitu catat di buku oh ini per bulan masuknya segini keluar yang wajib buat bayar kosan segala macem sekian nah itu ada sisanya nggak dari situ dilihat kan gitu mungkin kalau pas pandemi kemarin ya udah kasarnya bener-bener income-nya nggak ada nol dan pengeluaran wajib kayak 6 bulan ke depan apa nih gitu nah itu udah bener-bener di inilah di kita kita open saya opennya semuanya gitu apalagi kalau ada cicilan atau tagihan itu juga yang wajib kita ini banget kan mau nggak mau kan tetap harus dibayar kan kalau ada tagihan atau cicilan kecuali memang kita bisa
bisa nego atau gimana, di stop dulu atau gimana gitu. Itu yang penting banget jadinya. Nah, kalau yang kemarin pas pandemi ya sama tadi gitu juga sih, mirip dengan yang Wulan cerita kan. Mau nggak mau memang kelihatan lah jadinya dengan kayak kita open gitu spendingnya apa aja sih. Aku juga jadi ngeliat, oh oke nih kayaknya yang ini masih masih bisa ditahan segala macem. Oke, jadi kayak nah dari situ kelihatan kan ini buat yang ada sekarang, apa tabungan yang ada sekarang itu bertahan berapa bulan kayak gitu. Dan ya eh, pasti ada kayak apa ya, takut khawatir juga, wah ini sampai kapan kayak gini kan gitu. Tapi dengan terbuka gitu jadi ini juga jadi bisa inilah lebih tenang selanjutnya mau mau gimana gitu, karena kan udah kebuka semua gitu. Selanjutnya ya mau mau apa nih, apa yang mau dikurangin, terus mau cari kerja dari mana kayak gitu, atau mungkin income tambahan dari mana gitu. Itu bisa kita pikirin dengan sedikit lebih tenang gitu. Untung banget udah sebelumnya udah emang ada terbiasa dengan sistem dana darurat ini ya. Aku cukup sulit sih ngebayangin kalau misalnya nggak ada sama sekali, kemudian mesti menjalani kondisi misalnya habis di PHK atau efek pandemi. Pasti itu lebih nelangsa lagi kali ya kalau misalnya kita nggak punya persiapan yang cukup. Itu pasti bakal lebih panik sih. Ini Kak Deboy juga cerita, secanggih apapun planning keuangan, tetap aja ada misfortune yang bikin sampai zero. Iya bener sih, justru kayaknya pengalaman yang sampai zero ini yang pasti akan membekas dan bikin kita lebih aware sama pentingnya dana darurat sih mungkin. Oke, teman-teman mungkin ada yang pengen sharing lagi selain Kak Ulan tadi. Kak Ulan makasih ya sharingnya. Teman-teman yang lain apakah ada yang mau sharing atau bertanya? Kalau belum, ini kita nggak aku tanya ke teman-teman deh, mungkin ada yang pengen nanya karena terakhir udah sampai ke sesi terakhir kita, maksudnya yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang pengen nanya, silakan ya open mic, atau mungkin kalau belum bisa open mic bisa diketik di chat di meja hijau, boleh. Aku mau Kak, tanya boleh ke nanya, Kak Kak? Alfon. Habib dulu deh. Oke, Habibah Eh, dulu. oh ya, mau nanya ini Kak, kalau misalnya mau lanjut sekolah itu masuk dana darurat atau gimana ya Kak? Misalnya nabung, kan nanti untuk biaya sekolah berikutnya gitu. Nah itu masuk dana darurat atau memang bukan dana darurat atau gimana ya? Karena kan kemarin mau cerita sebentar ya pengalaman Iya, sebelumnya. Kan dulu sudah sempat kerja beberapa tahun. Nah terus sempat punya tabungan juga gitu, disisihkan. Rencananya buat belum ada planning buat apa gitu kan. Terus insidental ingin lanjut sekolah gitu kan. Nah, saat itu apply lah lanjut sekolah dengan tabungan tadi. Nah, di tengah jalan karena memang tabungannya itu nggak aku planning buat apa buat sekolah berapa tahun. Nah, di tengah jalan tuh sempat ini keuangan juga sempat sempat mandek gitu. Jadi disupport keluarga besar sih akhirnya. Tapi di situ jadi belajar lagi sih tentang perencanaan keuangan ke depannya gitu Kak. Kalau dulu kan udah kerja, udah punya penghasilan, tapi kayaknya nggak terlalu strict nih buat tabungan, buat dana darurat, buat apa. Pokoknya ada uang lebih ya udah disimpan aja. Tapi nggak punya planning yang agak-agak strict gitu.
Nah, mungkin bisa teman-teman bisa ngasih pendapat atau gimana atau ke Alfon gitu. Itu sih Kak. Oke. Kalau Alphonse mungkin mau jawab? Boleh. Kalau Iya. ini ya, kalau aku dulu tuh aku juga sebetulnya kayak lagi agak bergeser nih untuk lagi kasarnya lagi simplify lah personal financeku sendiri itu biar nggak terlalu pusing, ada dana darurat, dana liburan, dana ini segala macam. Kadang-kadang ini juga ya jadi kebeban juga ya. Oh, kayak banyak banget yang perlu disiapin gitu. Kalau pemahamanku dulu ya, idealnya dipisah gitu, tapi kayak itu balik lagi ke habit masing-masing gitu. Terus dengan kondisinya Kak Habibah juga gimana gitu. Kalau kayak gini kan sebenarnya kalau aku nangkapnya di tengah jalan berarti udah agak menipis tuh berarti persediaannya ya gitu ya Kak Habibah ya. Halo, Eh, iya Kak. di tengah jalan kan menipis gitu. Memang kalau kalau kita balik ke kita sih, kita enakan itu jadi satu atau misah gitu. Jadi kan ini pendidikannya udah dimulai ya kayak. Mm. Mm. Udah 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 dimulai udah dan jalan ya. sekarang udah selesai sih Kak. Oh, udah jalan, udah Bersyukurnya udah selesai. Ya. selesai. Amin. Jadi lagi ngatur lagi nih, Hmm. alhamdulillah udah kerja lagi kan Hmm. ya. Jadi lagi ngatur lagi perencanaan uang ke depannya gitu. Tapi berarti akan ada spesifik rencana sekolah lagi atau gimana kalau boleh tahu? Karena udah selesai, sebenarnya nggak ada spesifik rencana sekolah lagi, tapi perencanaan pengen punya tabungan terpisah, dana darurat, atau Hmm. nanti tabungan sebelum menikah gitu sih Kak. Oke. Kalau kalau yang ini ya buat buat apa sih misahin pikiran kita memang lebih gampang dipisah gitu. Jadi kayak mungkin kalau kalau dari aku dulu tuh kayak dana darurat tuh ya benar-benar yang pengeluaran rutin dan wajib. Itu rutin dan wajib termasuk cicilan tuh aku masukinnya di darurat, dan itu balik lagi sih Kak, kira-kira kita nyamannya dan yakinnya di berapa bulan pengeluaran gitu. Mungkin kalau kalau yang aku sekarang bergeser sih lebih kayak ke 9 bulan gitu, 9 bulan sampai 10 bulan gitu. Jadi udah kayak cash buffer lah istilahnya gitu. Nanti ya itu diisinya sambil jalan, dan kalau dan itu pun bisa dikumpulin bersamaan gitu. Jadi mungkin di pos yang sekarang ada yang buat dana darurat ini, ada juga yang di pos buat tujuan lain, misalnya nikah atau apa, biar nggak keganggu-ganggu gitu gitu bisa juga gitu. Atau mungkin kalau memang kita udah yakin ya dijadiin satu set tabungan nggak apa-apa juga gitu. Tapi nanti kita lihat nih kalau kalau kira-kira cashnya itu atau dananya itu bertahannya kurang dari 6 bulan, nah itu mendingan diisi lagi gitu. Jadi kayak agak bergeser juga karena aku juga masih sambil belajar dari yang lain kan, apa istilahnya kayak kayak kita ngisi tangki bensin kita gitu sih gitu. Jadi kayak bisa juga pakai pendekatan gitu, kita nyamannya isi bensin lagi tuh pas empty, pas udah merah banget, udah mepet, baru nyari pom bensin buat ngisi lagi, atau pas mungkin 30% atau 50% kita mulai isi itu. Mungkin itu aku juga lagi proses simplify ke situ sih pendekatannya, kayak ini tangki bensinnya tahan buat berapa lama nih gitu, kayak gitu. Tapi kalau ternyata itu kitanya malah malah makin ribet, malah makin bocor ya, balik ke yang umum bisa juga gitu. Jadi dipisah, yang darurat sendiri, yang buat DP rumah sendiri, yang buat nikah sendiri gitu. Tapi memang ya harus komit dan ingat sama catatan masing-masing itu gitu. Kalau sekarang aku malah udah bergeser ke situ, udah kuat berapa bulan nih gitu. Nanti yang lainnya udah ditaruh dijadiin satu tabungannya. Mau nanya lagi deh Kak. Boleh. Berarti ideal atau Kak Alfon deh, menyisihkan berapa persen Kak tiap bulan untuk misalnya tabungan dana darurat tadi Kak? Oke. Nah, ini jadinya agak nyambung mungkin ke Vinka juga ya, kalau tadi lagi susah gitu. Karena sekarang bisa dibilang kayak ya sisanya dikit gitu, karena udah banyak semua di kewajiban.
ya udah yang pokoknya per bulan kayak udah komit dulu nih, misalnya baru ada 5% atau baru ada 10% yang free-nya, ya udah itu aja dimasukin dulu buat ngisi dana darurat tadi atau tangki bensinnya itu tadi gitu, langsung isi dulu gitu. Dan itu kan sebenarnya ya dananya live juga kan, live maksudnya ya kalau memang ternyata kita masih kurang bisa kita tarik gitu, nggak kekunci nggak keganggu gitu. Tapi yang penting emang idealnya kalau bisa ya pas dari awal pas ada pemasukan langsung disisihin duluan sih gitu ya, samalah dengan tujuan-tujuan yang lain gitu kan, harus diprioritasin juga. Soalnya kalau biasanya kalau nunggu nunggu sisa yang nggak ada sisanya, udah kepake jajan dan kepake apa yang lain, jajan macam-macam banyak banget sekarang kan pilihannya mau jajan apa aja gitu. Kalau bisa sih memang disisihin duluan sih memang idealnya ya itu. Ini 5% hanya untuk dana darurat atau ini Kak tadi plus misalnya tabungan atau apa itu? Oh enggak sih mas, ini juga aku kan angka kasar kan, karena juga balik lagi kan eh, dari Kak Habibahnya adanya seberapa gitu. Itu jadi nggak fix nggak fix segitu, nggak harus fix. Pokoknya 5% itu kalau dari aku lebih kayak sekarang kondisi ekonominya beda gitu, jadi kayak yang adanya segitu ya udah dikomitin dulu aja buat dimasukin gitu nanti. Dan lagi ada prioritas apa nih Kak Habibahnya gitu, mungkin kalau ada prioritas buat nabung yang lain atau invest yang lain ya bisa juga gitu. Soalnya kadang-kadang kan kalau dipersenin gitu, nanti begitu pemasukannya besarannya beda kan, tiap orang beda-beda kan gitu, kayak Oh iya, ya Kak. 10% dari 1 juta sama 10% dari 10 juta kan beda gitu. Jadi memang harus kayak komit masing-masing mau mau berapa gitu, harus open sama komit untuk ini sih, nyesuaiin terus gitu. Oke, Iya Kak gimana? Alfon, Mm-mm. masih Sama-sama. udah Kak. Oh iya, oke, makasih pertanyaannya Habibah. Oke, kita lanjut ke Kak Wulan tadi ya mau nanya. Kak Wulan bisa open mic sekarang? Apa kedengeran, Kak Ana? Iya, Ya kedengeran. kedengeran. Aku mau tanya nih Kak Alfons berkenaan dengan mental health problem yang terjadi pada suamiku. Mm-mm. Dia tuh ada rencana untuk resign dari pekerjaannya sekarang dan pengen recovery dulu gitu. Nah, tapi ternyata ada kemungkinan ditawarin sabbatical gitu, unpaid leave. Oke. Dan kemungkinan besar dia akan ambil opsi itu. Jadi dia nggak perlu bingung-bingung nyari kerja setelah sabbaticalnya gitu loh. Mm. Nah, sekarang jadi problem tuh nyiapin dana buat sabbaticalnya yang otomatis dan darurat akan mungkin kepake buat proses dia recovery dan biaya-biaya wajib yang harus dikeluarkan selama sabbaticalnya ini gitu. Otomatis akan menggerus dong gitu kan. Mm. Dan nggak mungkin top up juga karena dia tuh planningnya mau sampai akhir Desember, tapi nggak tahu nanti sama perusahaannya tuh dikasih berapa bulan yang paling lama gitu kan. Nah, aku sebagai istri khawatir dong, lama banget nih sampai Desember berarti 5 bulanan lagi gitu. Mm-mm. 5 bulanan no income di Jakarta. Terus 2 dapur pula kan, ada keluarga yang di Malang juga kan yang penuhnya bergantung padaku. Jadi aku sangat apa ya? Kayak oke nih mesti dikecilin banget gitu loh karena otomatis income mungkin akan tidak ada sama sekali, atau kalau dia mau ambil beberapa part-time job, aku mengambil beberapa job, mungkin kita masih ada dikit banget gitu dari jumlah keseluruhan yang biasa kita dapatkan.
hal-hal kayak gini tuh kayak kurang terpikirkan ya kalau di Indonesia. Iya. Kayak apapun yang terjadi mesti kerja terus gitu. Padahal sementara dengan kondisi stres, pekerjaan yang menuntut, otomatis jadi makin gitu depresinya gitu. Jadi ya pada akhirnya juga memang kita mesti save up lagi gitu. Dan suami juga bilang, "Aduh mohon maaf ya, kayaknya kita nggak bisa deh beli rumah dulu. Kita nggak bisa deh jalan-jalan ke situ. Aku kayak gini kondisinya." Ya aku bisa mengerti hal itu sih, maksudnya, aku pernah hidup dengan kondisi yang jauh lebih buruk gitu. Ya it's okay, tapi kalau bisa sih, eee, sabbatical ini jangan jadi suatu kebiasaan gitu. Tapi karena mungkin Alphonse juga udah pernah kerja di luar dan mungkin banyak juga, dari, orang-orang di Indonesia yang mulai menganggap bahwa sabbatical itu adalah sesuatu yang normal. Mhm. Kayak ada beberapa, influencer, kalau aku boleh sebut nama mungkin Vicario Rinaldo ya, yang dia, "I'm leaving my job in tech company to be a full-time content creator," atau, bahkan Ali Abdaal, "I'm leaving my medical, mmm, study to be full-time content creator." Kalau Kak Elvan sendiri gimana nih? Apakah suamiku perlu I'm leaving my job to be full-time content creator juga atau gimana? Karena kita nggak punya modal apa-apa di situ, maksudnya kita nggak pernah create konten apapun gitu. Mhm. Kecuali di GitHub ya karena dia developer. Balik agak case by case ya dan personal juga gitu. Jadi mungkin nggak relate dengan semuanya dan aku mungkin juga komentarnya atau ceritanya lebih kayak dari perspektifku sendiri gitu kan kaulannya. Jadi memang Mhm. kalau dari aku sendiri ya, waktu itu pas 2020 kan ya, mungkin aku agak mundur dikit ya, jadi lebih personal lagi gitu. Jadi 2019 itu aku memang mutusin untuk pindah pindah kerja gitu, dan pindah kerjanya itu keluar gitu. Dan itu pun juga ya antara optimis dan pesimis kan. Jadi walaupun aku tahu ada pesangon segala macam gitu, itu tuh ya tetap kuhitung, tapi kayak ya aku anggap pemasukan ekstra gitu. Aku tetap harus punya dana darurat sendiri nih. Ya, siapa tahu di tempat baru ternyata jauh banget dari ekspektasiku segala macam gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Dan ya, dan namanya pengeluaran kan tetap tetap ada terus untuk rumah, untuk istri, termasuk kesehatan gitu. Jadi kayak em, ya balik ke yang pertama tadi gitu, harus open dulu kan kita, kayak masuk berapa, keluar berapa, dan mau nggak mau harus harus realistis juga kan, ya, agak reality bites juga gitu. Tapi waktu itu aku udahlah siapin dulu aja. Jadi kayak persiapannya tuh susah sih, kalau kalau instan susah banget pasti gitu kan. Jadi kayak aku memang mikirin buat resignnya buat lama, udah cukup lama, terus uh, kayak kasarnya nabung dana darurat biar yakin buat resignnya juga takes time juga kan, sampai akhirnya pindah gitu. Dan hampir setahun di tempat yang baru ternyata ada pandemi, dan itu juga uh, ya entah blessing in disguise atau memang jalannya udah gitu. Waktu di tempat yang baru tuh untungnya aku sama istri juga lifestyle belum belum banyak berubah gitu, karena juga masih setahun di tempat yang baru, tapi cashnya bertambah gitu, cashnya bertambah. Tapi ya kita kita oh nih, buat buat nabung ini itulah, pokoknya udah uh, apa gaya hidup nggak naik-naik banget gitu. Jadi itu yang coba kita tahan, jadi tetap tetap ada lagi nih tabungan gitu. Dan tadi kalau nggak salah pertama Mas Rama ya yang mention 12 kali penghasilan gitu. Jadi waktu itu ya belum sampai 12 kali penghasilan, tapi kayak apa uh, aku kayak bisa yakin lah 6 bulan lebih bisa survive nih di
di pandemi ini gitu dengan istriku juga freelance-nya juga lagi sepi gitu. Aku juga uh, pendapatan utama kan sebelumnya dari kantor gitu. Sekarang uh, pas kasarnya juga pas pas dipecat atau di PHK itu aku sama istri ya bercandanya nih trial pensiun nih, mungkin kayak gini ntar pensiun nggak ada nggak ada pemasukan dan benar-benar hidup dari tabungan sendiri gitu. Ini kami bercandanya ini trial pensiun nih gitu, tapi ya kita juga apa adanya kan, kayak ini tahan berapa bulan gitu. Jadi walaupun trial pensiun gitu, uh, masih bisa lah jajan dikit ya, tetap pas udah jalan 3 bulan 4 bulan ya udah pelan-pelan kita coba cek cari kerja apakah masih bisa di industri yang sama atau pivot segala macam. Dan waktu itu juga apa ya, kita udah sama-sama open lah ya, ini uh, kita masih perlu cari kerja lagi gitu. Dan di situ sih yang menurutku mungkin kalau bulan sama suami perlu pertimbangkan juga kan, kira-kira mau intinya mau dari mana nih gitu. Tapi kalau memang perlu banget, karena ini kan kesehatan masing-masing ya, aku juga nggak bisa judge, nggak bisa ngerti kondisinya uh, sedetail apa gitu. Namanya kesehatan kan tetap perlu diprioritasin juga gitu, walaupun gimana kondisinya gitu. Tapi sebisa mungkin tetap diimbangin itu sih, kira-kira yang ada sekarang survive berapa bulan nih gitu, dan sambil live itu apakah apa ya, apakah memang akan balik lagi ke tempat yang sama atau sambil cari yang baru atau gimana, atau mungkin sambil bikin konten ya boleh juga dicoba gitu. Tapi emang kadang-kadang juga tadi yang Kak Deboy bilang kan, mau secanggih apapun gitu planning gitu ya tetap ada aja yang mungkin kejadian gitu. Jadi harus aware dengan itu juga gitu. Kalau aku dulu kan ya mikirnya ya aku tetap pengen inilah tanggung jawab sama istri dan keluarga gitu kan, mau gimana pun gitu. Jadi kayak ya anggapnya oh ya udah deh, uh, setahun nganggur itu ya mencoba berpikir yang lebih jernih, lebih baik, kira-kira nextnya mau ngambil kerjaan yang kayak gimana nih gitu, dan apakah kerjaannya yang kayak dulu lagi atau pivot atau mungkin nyari kerjaan baru plus nyari side hustle baru gitu. Itu yang ya aku juga lagi coba sekarang gitu kan. Gitu sih Kak, agak rumit sih. Kalau bener-bener Aku bisa paham mm, sih, aku bisa paham. Jadi mm, kalau bener-bener belum mesti ada prepare agak disiapin. rumit, karena menurutku panjang ya, kecuali kita ada hibahan dari langit gitu, tahu-tahu nih boleh nih trial setahun gitu, aku juga ya mungkin mau aja. Tapi kan tetap ada tanggung jawab kita masing-masing lah gitu. Iya, karena ini benar-benar unpaid leave. Jadi ya aku nggak tahu berapa lama yang dibutuhkan suamiku untuk recovery seutuhnya gitu kan. Ya. Jadi mesti planning juga ya, maksudnya dari sekarang bisa bertahan berapa lama sambil nyari kerja baru atau coba side hustle baru. Atau mungkin Oke. apa ya kalau waktu itu aku memang mikirnya ya memang cari kerja lain yang workload-nya nggak seberat atau yang semenantang sekarang sampai mempengaruhi ke kesehatan kita lah, baik fisik maupun mental, yang ku coba waktu itu sih gitu. Karena dulu kan juga mikirnya juga wah ini kalau kerjanya jauh juga susah gitu, pandemi, terus dari sisi mental juga mungkin dari akunya berat gitu. Dari pasangan juga berat, dengan apalagi itu benar-benar banyak uncertainties kan, banyak yang nggak jelas lah, ntar penerbangan gimana segala macam, kesehatan gitu. Ya ini dari masukan KD Boy ya mungkin perlu involve ke keluarga besar juga gitu, kayak tanggung jawab yang untuk
keluarga besar gitu, yang mungkin misalnya buat orang tua gitu, mungkin dari kakak sama adik bisa saling backup gitu. Tapi ya bisa juga mungkin kabulan sendiri aja, yaitu rumit juga sih gitu. Tapi yang dari Iya. Kak Debo itu iya penting banget sih, karena mau nggak mau ya saling berkaitan dan harus diobrolin. Kadang-kadang ya di bagian opennya itu ya tadi yang susah kan gitu. Open di sisi income sama di sisi pengeluaran kemana aja, di sisi cash flow-nya gitu. Iya, betul. Mesti prepare lagi juga. Baik. Terima kasih. Ini kayak dipecat tapi atas keinginan sendiri gitu. Jadi beda. Ya, tapi kan nanti eh, kehidupan sendirinya tetap dibiayain sendiri kan gitu. Iya, Iya. maka itu nggak ada income. Baik. Terima kasih banyak Alfon. Jadi mikir lagi lah, maksudnya mesti apa aja yang mesti disiapin. Makasih juga buat Deboy. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang pengen nanya mungkin. Tapi makasih udah mau sempetin waktu buat isi sesi kubis hari ini ya buat Ko Alphonse. Ya, sama-sama. Mungkin karena udah 1 jam, rekamannya aku stop dulu. Kalau mau masih di sini untuk nanya atau bahas-bahas masih boleh ya, teman-teman.